Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial video penelitian in silico, yang mana di video kali ini kita sudah berada di tahap akhir teman-teman. Yang sebelumnya kita juga sudah melakukan beberapa tahapan terkait penelitian in silico dengan metode ini. Yang pertama, kita sudah melakukan identifikasi fitokimia senyawa pada tanaman. Pertama, kita menggunakan tanaman kelor atau juga bisa digunakan untuk bahan alami lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pengumpulan clinical smears dan juga pengunduhan struktur 2 dimensi dari senyawa fitokimia yang sudah kita peroleh di uji sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan analisis bioaktivitas atau tingkat bioaktivitas dari suatu senyawa yang kita peroleh dari uji sebelumnya juga. Kemudian kita juga melakukan analisis identifikasi protein dari senyawa fitokimia yang sudah kita kumpulkan, dan juga tata cara pengunduhan struktur 3 dimensi protein yang akan kita gunakan untuk melakukan proses molekular docking. Nah, di sini ini adalah step terakhir, yaitu kita akan melakukan proses molekular docking. Apa sih itu molekular docking? Jadi molekular docking itu adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap drug discovery, yaitu untuk melakukan simulasi ikatan antara senyawa kimia pada suatu tumbuhan dan juga protein targetnya. Karena dalam konteks video ini kita melakukan penelitian pemanfaatan senyawa bioaktif pada daun kelor sebagai kandidat obat kanker paru-paru, maka kita akan menggunakan salah satu atau beberapa senyawa yang berada di dalam daun kelor ini untuk kita lakukan molekular docking dengan protein reseptor yang berasal dari kanker paru-paru. Nah, setelah kita kemarin melakukan analisis terkait hal dari identifikasi paru-paru, ternyata dari hasil identifikasi protein yang kita peroleh dari uji saya, mungkin kalian masih ingat, itu terdapat 2 protein yang dimana kedua tersebut juga ditemukan dalam kanker paru-paru. Itu artinya dia bisa menjadi protein reseptornya, yaitu terdapat EGFR dan juga IGF-1R. Dan keduanya, baik itu protein EGFR ataupun IGF-1R ini berasal dari ditemukan dari satu senyawa yang sama, yaitu quercetin. Nah, sehingga dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa si kuat ini nanti itu akan kita gunakan untuk proses molekular docking dengan cara melalui simulasi ikatan untuk dengan EGFR ataupun IGF-1R. Nah, kemudian setelah itu hasil dari molekular docking itu nanti akan kita analisis apakah si quercetin ini mampu mengikat dengan baik salah satu protein tersebut atau tidak. Jika ikatannya nanti baik atau hasilnya itu baik, maka dapat dipastikan bahwa si quercetin yang berada dalam kandungan daun kelor ini itu bisa digunakan untuk menghambat kinerja dari si protein kanker paru-paru ini, yaitu EGFR atau IGF-1R, dan juga dapat digunakan sebagai kandidat dari penyakit kanker paru-paru. Kurang lebih gambaran singkatnya seperti itu untuk proses molekular docking. Oke, untuk langsung saja ya, kita membuka Google terlebih dahulu, kemudian kita klik CD doc 2 ya. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan proses molekular docking. Pilih yang bagian atas ya, CD doc 2. Dan juga teman-teman mohon untuk mempersiapkan struktur 2 dimensi dari senyawa fitokimia yang sudah diperoleh.
disesuaikan juga dengan kebutuhannya masing-masing, dan juga struktur tiga dimensi dari protein yang juga sudah diperoleh, karena kedua bahan tersebut adalah bahan utama yang akan kita gunakan dalam proses molekuler docking. Nah, ini kita sudah berada di tampilan awal websitenya Sibidoc 2. Jadi Sibidoc 2 ini adalah salah satu dari sekian banyaknya aplikasi atau database yang bisa digunakan untuk melakukan proses molekuler docking. Selain itu juga ada aplikasi berupa protein prokreatin, kemudian juga ada Autodoc, ini masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan Sibidoc 2. Jadi Sibidoc 2 itu adalah pengembangan website versi terbaru dari Sibidoc Server yang juga digunakan sebagai proses binding antara protein ataupun ligand. Jadi di dalam bioinformatika sendiri itu terdapat dua istilah. Pertama dalam molekular docking, untuk ligand itu merupakan senyawa atau molekul kecil yang juga bisa dianggap sebagai senyawa. Sedangkan untuk protein atau reseptor, untuk reseptor itu adalah protein target. Jadi protein target yang akan digunakan untuk sasaran si ligand ini nanti untuk mengikat tentunya. Jadi di sini bisa diperhatikan teman-teman, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama ini ada beranda, kemudian di sini ada dock. Nah, dock ini adalah tempat kita nanti untuk melakukan proses molekular docking. Di sini ada example, contoh dari hasil molekular docking yang sudah ada. Kemungkinan nanti ini akan seperti ini ya teman-teman. Ada animasinya, hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada manual atau buku panduan. Nah, di sini ada terdapat buku panduan atau petunjuk untuk menggunakan website ini. Nanti teman-teman bisa membaca lebih detailnya, dan juga ada kontak atau narahubung. Nah, jika ada kendala bisa menghubungi kontak di berikut. Jadi kita kembali lagi ke home ya. Kemudian kita pilih menu get started. Nanti tampaknya seperti ini. Jadi di sini nanti kita akan melakukan proses uji molekular docking ya. Di sini terdapat beberapa menu. Di sini ada 4 menu untuk mengupload protein dan juga mengupload ligand. Ini juga ada tombol untuk mencari rongga dari protein dan juga langsung proses blend docking. Untuk yang pertama yaitu kolom upload protein ya, kita bisa mengupload protein atau mengunggah protein dengan format PDB. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk format lebih dahulu. Di sini contohnya seperti ini, MDM2 PDB. Jadi MDM2 ini adalah nama proteinnya dan PDB ini adalah formatnya. Oke, kita klik ini, choose order of protein file here. Kita pilih filenya. Untuk proses ini saya menggunakan protein IPL1R. Mohon maaf, menggunakan protein IPFR. Bentar saya cari. Nah, ini adalah filenya. Pastikan formatnya sudah sesuai ya teman-teman. Di akhirnya harus ada PDB. Ini kita klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini menandakan bahwa protein tersebut sedang dideteksi. Sambil menunggu, kita beralih ke kolom mengunggah ligand. Jadi untuk ligand ini kalian harus menyiapkan struktur 2 dimensi ya, 2 dimensi dari senyawa yang kalian pilih. Nah, untuk formatnya sendiri itu harus berformat SPF. Jadi contohnya di situ ada nuklein 3A. Nuklein ini adalah nama nyawanya dan SDF ini adalah formatnya. Jadi kita pilih filenya.
pastikan untuk format tidak sesuai dengan akhiran SDF. Untuk senyawa yang saya gunakan ini adalah senyawa pengaruh resistor, karena antara power dan juga EGFR itu masih memiliki hubungan dan ada kaitannya. Ini masih belum terunggah, kita ulangi sekali lagi. Oh, sudah. Nah, untuk senyawa sudah kimianya ini sudah terdeteksi, sudah kebaca oleh sistem. Nah, kita tinggal menunggu untuk si struktur proteinnya. Kita tunggu sampai menghasilkan seperti ini. Seperti ini teman-teman hasilnya jika sudah terdeteksi oleh sistem ya. Ini kurang lebih akan seperti ini. Ini tandanya untuk senyawa cytokinin dan juga proteinnya sudah terdeteksi dan siap untuk melakukan uji analisis docking, uji molekuler docking. Nah, kemudian sini ada alamat email ya teman-teman. Ada alamat email, ini opsional, bisa dimasukkan atau tidak. Jika kalian masukkan alamat email kalian di sini, nanti pekerjaan kalian akan dikirim melalui email. Tapi jika tidak juga tidak ada masalah. Jadi di sini untuk selanjutnya kita bisa langsung klik auto blend docking. Nah, jika sudah, maka prosesnya akan seperti ini. Ini tandanya pekerjaan kalian sedang dikerjakan ya, dan menunggu untuk dikerjakan dan masih dalam proses. Jadi teman-teman bisa menunggu kurang lebih 1 menit atau bisa lebih lama dari itu, tergantung sistemnya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini ya, ini artinya menunjukkan bahwa proses dari molekuler docking sudah selesai. Maka kalian bisa klik view result, atau kita akan melihat hasil dari prosesnya. Nah, setelah kita klik view result tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Masih dalam proses, mohon ditunggu. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman, bisa dilihat. Yang berwarna gumpalan ini adalah proteinnya atau protein dari EGFR-nya. Nah, kemudian di sini ini terlihat ada struktur senyawa 2 dimensi dari si senyawa quercetin, atau bisa disebut sebagai ligan, dan juga untuk proteinnya bisa disebut sebagai reseptor. Nah, kemudian di sini ada opsi-opsi pilihan lainnya ya teman-teman. Sini bisa kita full screen. Ini adalah tampilan fullnya. Untuk opsinya di sini ada style ligan, terus warna ligan, kemudian ada style reseptor juga warna reseptor. Untuk ligan kita rubah menjadi nah, untuk ligan kita rubah menjadi seperti ini, sangat mudah untuk menganalisis. Kemudian di sini untuk warnanya kita tetapkan seperti ini. Untuk reseptor sementara kita pertahankan format yang ini.
Jadi teman-teman ini bisa diperhatikan layarnya. Untuk pertama kita akan fokus ke dalam reseptor. Nah, itu perlu bisa dilihat ya teman-teman. Untuk reseptor ini terdiri dari beberapa warna ya. Ada warna merah, ada yang bagian berwarna merah, hijau, biru dan juga putih. Ini ada beberapa yang berwarna kuning. Untuk yang berwarna merah ya, ini merupakan daerah yang memiliki muatan negatif atau daerah dengan residu asam. Sedangkan yang berwarna biru, daerah berwarna biru seperti ini, itu merupakan daerah yang bermuatan positif atau bermuatan residu basa. Sedangkan untuk daerah berwarna putih atau keabu-abuan ini, itu adalah daerah netral atau hidrofobik. Nah, jika ini proteinnya, ini adalah ligannya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di protein ini itu terdapat rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itulah yang digunakan oleh protein sebagai tempat untuk mengikat protein. Nah, kemudian di sini di sekitar protein terdapat kode-kode ya teman-teman. Jadi kode-kode itu adalah residu. Contohnya di sini ada apa ini? 561, ada 562, C458 dan lain-lain. Seperti itu. Nah, residu ini memungkinkan terjadinya kontak aktif ya, baik itu melalui interaksi elektrostatik, kemudian ada ikatan hidrogen dan juga ikatan hidrofobik. Kemudian dari gambar ini bisa kita analisis dan juga kita simpulkan bahwa protein, bahwa ligan si senyawa ini sudah menempati atau sudah berada di dalam rongga protein ya. Jadi dari hasil visualisasi logik ini menunjukkan bahwa ligan itu berhasil menempati rongga aktif dari reseptor targetnya. Rongga aktif ini juga disebut sebagai binding pocket. Jadi kayak rongga-rongga ini namanya binding pocket. Nah, jadi si senyawa ini telah berhasil menempati rongga dari reseptor atau protein. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ligan atau senyawa ini tertanam di dalam protein reseptor cukup dalam ya. Nah, jadi dan itu juga ditandai dengan keterlibatan residu-residu aktif yang berada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki ikatan yang cukup stabil dan cukup baik dengan protein targetnya. Nah, beberapa residu yang berinteraksi dengan ligan, nah diantaranya ini ya, ada C458, 6567, M55, V559 dan lain-lain. Nah, residu-residu ini itu terdiri dari beberapa komponen, baik itu mulai dari asam yang bermuatan dan juga bersifat hidrofobik, sehingga memungkinkan terjadinya beragam jenis interaksi non-kovalen. Kemudian kita bisa kembali lagi ke center, atau kita akan kembali lagi ke semula. Tampilan semula. Nah, di sini terdapat beberapa tabel ya teman-teman, beberapa indikator juga yang dapat mempengaruhi
dari molecular docking ini ada berpocket ID atau ID rongga yang terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari C1 sampai C4. Ini ada finascore. Nah, kemudian ada cavity volume. Cavity volume ini adalah volume dari rongga. Ada sensor FGZ, kemudian ada ukuran docking, kontak RS-itu, dan juga menu untuk mendownload hasil dari molecular docking. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait apakah si protein itu memiliki ikatan yang kuat dengan senyawa fitokimia yaitu berupa quercetin, kita bisa melihat dari finascore-nya. Jadi finascore ini merupakan skor energi yang dihasilkan dari proses molekuler docking, seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan dari finascore itu sendiri? Untuk finascore ya, kita bisa mengetahui parameternya. Jika semakin negatif nilai finascore, maka semakin kuat afinitas ligand terhadap protein. Itu artinya jika finascore ini memiliki nilai yang lebih rendah atau sangat negatif, maka dapat dipastikan dia memiliki ikatan yang baik antara ligand dan juga protein. Seperti itu. Di sini ada di sini ada C4 ya. Kita klik C4. Ini karena dia memiliki nilai finascore min 0,7. Ini ya, ini adalah wilayah dari C4. Ini menunjukkan jika wilayah ini itu memiliki ikatan yang sangat baik dengan antara protein target dan juga si senyawa. Jadi semakin negatif nilainya, maka kemungkinan semakin baik juga atau kuat juga ikatan binding affinity-nya. Kemudian kalian juga bisa mendownload struktur dari hasil molecular docking tersebut. Bisa di-download ligandnya saja atau protein ligandnya. Kemudian hasil dari downloadan ini ya bisa kita tampilkan lagi melalui aplikasi tambahan, baik itu PrimeMol atau ProteInPass. Ini biasanya kita melakukan penampilan hasil dari proses molecular docking dapat digunakan melalui aplikasi PrimeMol. Lalu jika tujuh seperti ini juga tidak apa. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil molecular docking seperti ini ya. Sehingga dari keseluruhan yang data yang diperoleh atau dari analisis yang dilakukan setelah proses molecular docking diperoleh bahwa hasil ini itu mengindikasikan bahwa ligand atau si senyawa fitokimia tadi yaitu quercetin memiliki afinitas yang baik terhadap target reseptor atau protein target yang dimana FR ya yang berperan sebagai protein target, sehingga berpotensi menjadi senyawa kandidat untuk pengembangan obat lebih lanjut. Tetapi ya meskipun demikian kita sudah melakukan analisis bahwa si senyawa ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai pengembangan obat yang lanjut. Kita juga tetap harus melakukan penelitian yang lebih lanjut melalui penelitian in vitro atau in vivo. Jadi kurang lebih itu teman-teman.
Baik, mungkin cukup sekian untuk tutorial penelitian in silico mengenai molekular tubing. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.